Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak dan Fenilbutanol dalam Sediaan Obat Tradisional Pegalinu dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Latar belakang. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan. Salah satu produk obat tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jamu pegalinu. Jamu pegalinu digunakan untuk menghilangkan pegalinu, nyeri otot, dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan. Karena tingginya minat masyarakat terhadap produk jamu pegalinu ini, seringkali disalahgunakan produsen jamu yang nakal untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, atau psikotropika, dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Sehingga, pemakaian bahan kimia obat dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk mendukung program dan pengawasan, maka perlu ada partisipasi dari berbagai kalangan, khususnya peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengawasan produk dengan melakukan analisis kandungan bahan kimia obat dalam 5 merek jamu tradisional pegalinu yang ada di wilayah Purwokerto. Untuk rumusan masalah, berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa itu jamu tradisional dan bahan kimia obat? Bagaimana cara dan hasil analisis kadar campuran bahan kimia obat dalam 5 sediaan jamu tradisional pegalinu? Bagaimana pengaruh adanya bahan kimia obat dalam sediaan jamu tradisional? Lalu tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui apa itu jamu tradisional dan bahan kimia obat. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya kandungan bahan kimia obat dalam 5 sediaan obat tradisional pegalinu. Lalu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya bahan kimia obat di dalam jamu pegalinu tersebut. Untuk manfaat penelitian ini dapat membantu dan mendukung program pengawasan obat maupun jamu tradisional agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan obat tradisional secara tepat dan benar. Tinjauan pustaka. Obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bahan kimia obat atau BKO merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional atau jamu untuk memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut. Obat tradisional yang biasa mengandung bahan kimia obat adalah yang memiliki indikasi untuk rematik, penghilang rasa sakit, dan afrodisiak. Spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Metodologi penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat timbang merek NMAX 210 gram, min 1 mg, sonifikator merek Bradson 2510, spektrofotometri UV-Vis merek UV Mini 1240, Shimadzu. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan pegalinu yang dijual di sekitar Purwokerto, plat KLT, fenilbutazon, natrium diklofenak, tolue, etil asetat, asam asetat glasial, aseton, amonia, metanol, aqueous, dan natrium hidroksida. Untuk
Metodologinya itu yang pertama dilakukan pengumpulan jamu pegelinu, lalu jamu pegelinu tersebut diekstraksi, lalu dianalisis kualitatif KLT, penentuan panjang gelombang maksimal, lalu dianalisis jamu pegelinunya. Yang terakhir adalah analisis kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.